izin untuk kami lanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang terhormat, sidang yang mulia, kami lanjutkan dengan saksi musrah tetangga. Saksi musrah di BAP mengatakan Angelin pernah dijemput oleh suaminya M. Halki dari sekolah diantar ke rumah dalam keadaan pingsan. Namun di dalam persidangan, saksi musrah dan saksi M. Halki menyatakan pada saat itu Angelin tidak dalam keadaan pingsan, hanya lemas. Namun kata-kata pingsan digunakan oleh Susiani dan Handono di dalam BAP dan di dalam persidangan ini. Bahkan Susiani menyatakan Angelin pingsan tak sadarkan diri, digendong oleh saksi musrah, diserahkan kepada terdakwa dan digendong ke kamar oleh terdakwa. Padahal saksi musrah dan saksi M. Halki mengatakan yang sebaliknya, yaitu Angelin tidak pingsan dan hanya dipapar. Untuk menjadi perhatian bagi persidangan ini, Susiani dan Handono inilah yang menjadi otak yang mengatur semua keterangan buruk dan memojokkan terdakwa. Keterangan di dalam persidangan Handono, suaminya, di dalam BAP-nya copy paste dengan BAP Susiani. Handono mengatakan diperiksa bersama-sama dengan Susiani di kantor polisi dan memberi keterangan berdasarkan pada apa yang diajarkan oleh Susiani, dan BAP mereka pun saling copy paste. Silakan pelajari dan bandingkan BAP Susiani dan Handono. Saksi Muhammad Halki, tukang ojek. Selama 8 tahun saksi tinggal di sebelah rumah terdakwa, hanya 1 kali mendengar teriakan, namun tidak bisa membedakan itu teriakan marah atau teriakan memanggil. Dan masalah teriakan inilah yang dipakai oleh saksi-saksi yang bersekongkol jahat untuk menyatakan seolah-olah teriakan ini terjadi setiap hari. Padahal tetangga yang tinggal 8 tahun hanya mendengar 1 kali teriakan. Itu pun tidak tahu teriakan memanggil atau teriakan marah. Selanjutnya, saksi Franky Alexander Maika, antara lain isi kesaksiannya sekitar 300-an ekor, kucing 15 ekor dan anjing ada 3 ekor. Bahwa kondisi Angelin pada saat pertama kali bertemu adalah anak yang pria. Bahwa awalnya baik-baik saat Angelin mau ke sekolah diantar dengan mobil. Saat itu saksi pernah lihat terdakwa mengambil 1 bambu dan Angelin dipukul sampai bambu pecah 4. Bahwa Angelin dipukul dengan bambu di kaki, di badan, dipukul berkali-kali dengan bambu setebal jari telunjuk, dipecah menjadi 4, dan Angelin jika dipukul pasti menangis minta ampun. Ayam-ayam yang sakit ditaruh di piring ayam, diberi makan, dikasih obat, sedangkan Angelin tidak pernah dibawa berobat. Bahwa ayam, kucing, anjing tidak diusir karena terdakwa pesan ke tante Lorraine jika musir kucing, anjing, ayam harus pelan-pelan, kus. Sedangkan Angelin dihajar setiap hari. Bahwa kucing-kucing berkeliaran di dapur, makan dari dandang dan dandang sering dibuka. Namanya juga binatang suka menyemil. Makanan dari dandang tersebut juga diambil untuk Angelin. Bahwa untuk kucing yang hilang, saksi dengar dari tetangga, Angelin disuruh mencari sampai dapat, muter sampai jam 8 malam. Sedangkan tetangga sebagai saksi lain mengatakan Angelin tidak pernah mencari sendiri, tetapi berdua dengan terdakwa. Keterangan lainnya dari saksi tersebut bahwa selama saksi di situ Angelin tidak pernah main di luar, padahal tetangga lain menyaksikan Angelin main ke rumah tetangga. Saksi Franky antara lain kembali mengatakan Angelin menangis sampai histeris, lari-lari sambil berteriak-teriak dan setelah itu main lagi. Bahwa habis dimarahi sering masuk ke tempat ayam sakit, lalu berteriak-teriak, lalu Angelin biasa lagi. Saksi tidak pernah lihat langsung Angelin diajak oleh terdakwa. Angelin tidak pernah mengerjakan tugas, dan saksi tahu dari anaknya Muhammad Halki bahwa buku-buku tetap yang itu saja yang dibawa oleh Angelin. Padahal guru-guru Angelin yang menjadi saksi mengatakan bahwa buku-buku Angelin lengkap. Saksi
Saksi Franky kembali mengatakan bahwa perlakuan terdakwa lebih bagus ke ayam daripada ke Angelin. Seperti ayam tidak boleh kehujanan dan harus ditutupi. Kucing juga tidak boleh kehujanan. Sedangkan Angelin pernah distrap dalam keadaan hujan saat Angelin histeris tambah dimarahi oleh terdakwa. Lalu saksi bilang ke paman saksi mesti ngomong. Saksi diberi nomor telepon Siti Sapura alias Ipung. Setelah saksi telepon Ipung oleh Mbak Ipung, lalu saksi disuruh datang kembali, diberi tiket oleh Mbak Ipung. Ini pun merupakan bukti bahwa semua kegaduhan di luar persidangan didalami oleh seseorang yang bernama Mbak Ipung. Keterangan lainnya dari saksi tersebut, sepengetahuan saksi, Angelin tidak suka dengan kucing dan anjing. Padahal keterangan semua saksi mengatakan bahwa Angelin menyukai ayam, menyukai kucing, dan juga menyukai anjing. Keterangan lain dari Franky, hampir setiap hari mendengar Angelin ampun-ampun. Keterangan ini tidak logis, dan tanggapan terdakwa atas keterangan Franky adalah semua keterangan saksi tidak benar. Ini semua membuktikan Franky adalah pembohong besar karena keterangannya tidak logis dan bertentangan dengan saksi-saksi lainnya. Saksi Lorraine Sorikot, tante Franky, keterangan tantenya ini hanya mencocokkan dengan keterangan Franky, baik yang bertentangan dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan Franky yang tidak logis, yang tidak masuk di akal. Saksi Yulia Christine Hartoyo, istri Franky, saksi ini pun hanya menyamakan dengan keterangan suaminya, Franky. Saksi Kalista Rukmiastanti, orang kos, bahwa terdakwa bicaranya sering pagi ngomong lain, sore lain. Padahal saksi ini sakit hati pada terdakwa sehingga keterangannya tidak patut dipercaya. Tidak satupun keterangan yang menyangkut terdakwa yang baik. Semua yang diceritakan diungkapkan tentang keburukan terdakwa, mencerminkan sakit hati dan kebencian kepada terdakwa. Saksi Idewa Putraka, Satpam, memberi kesaksian dalam BAP-nya dan kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan bahwa ia tidak pernah mengatakan kepada siapapun, termasuk kepada Andono dan Susiani, bahwa pernah melihat terdakwa menginjak-injak dan mengendus-endus lubang tempat jenazah Angelin ditemukan. Namun Susiani dan Andono dalam BAP mereka mengatakan mendengar cerita dari Ketut Raka melihat terdakwa menginjak-injak dan mengendus-endus lubang tempat jenazah Angelin ditemukan. Jelas hal ini adalah kebohongan yang sayangnya digunakan dan disebarluaskan oleh Mbak Ibu untuk memfitnah di media massa. Selanjutnya saksi Susiani. Saksi Susiani menyatakan sering melihat terdakwa menyiram tempat yang ada kotoran ayam, disemprot biar bersih, sedangkan ia tidak pernah melihat kasus pernah menyiram. Jelas saksi ini ingin membaratkan terdakwa dengan keterangannya seolah-olah terdakwa yang menyiram-nyiram lubang kuburan, padahal yang bertugas membersihkan halaman adalah Agus Tay. Saksi mengatakan pada tanggal 24 Mei 2015 terdakwa dengan membawa parang memukul Agus di pundaknya. Padahal saksi Agus Tay sendiri mengatakan tidak pernah dipukul pundaknya oleh terdakwa pada tanggal 24 Mei 2015. Saksi Rahmat Andono, suami Susiani. Saksi ini diperiksa bersama-sama dengan istrinya, Susiani. Dan di dalam persidangan di bawah sumpah mengatakan diperiksa bersama-sama istrinya dalam waktu yang sama. BAP-nya dicocokkan sama persis, copy paste dengan BAP istrinya, Susiani. Bahwa semua jawabannya diajarkan oleh istrinya yang sudah diajarkan dan didampingi oleh Siti Sapura alias Mbak Ibu, sehingga keterangan saksi ini haruslah dikesampingkan. Keterangan lain dari Rahmat Andono, sehingga saksi takut, lalu saksi tidak Ibu ceritakan hal tersebut. Ibu mengatakan kalau begitu harus dilindungi oleh LPSK dan mengajak saksi Rahmat Andono, Susiani, Franky dan istrinya dan saksi-saksi lainnya ke LPSK dengan diliput oleh media massa. Hal mana pada saat itu kasus ini menjadi lebih gaduh. Namun setelah persidangan ini terbukti tidak ada ancaman terhadap para saksi dan membuktikan bahwa Mbak Ipung adalah pahlawan kesiangan, sama seperti Aris Merdeka Sirait, sama sekali tidak membantu terangnya kasus ini
selain membuat gaduh dan bahkan menyesatkan pandangan masyarakat luas. Saksi Agus Tarik Handamai. Keterangan saksi ini tidak kami bahas dalam bagian ini karena akan dibahas dalam bagian analisa fakta dan analisa yuridis secara mendalam. Saksi ini merupakan terdakwa dalam kasusnya sendiri. Telah terbukti dalam persidangan ini berdasarkan keterangannya sendiri dan berdasarkan keterangan ahli forensik yang dihubungkan dengan visum bahwa pelaku pembunuhan Angelin yang sesungguhnya adalah Agus Tarik Handamai. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang mulia. Dalam persidangan yang mulia di sini, kami sungguh menaruh harapan yang besar agar semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini dapat secara jernih mendudukan perkara ini secara proporsional dan dapat menilai dengan cermat dan teliti duduk perkara yang sebenarnya sehingga tercapai kebenaran material yang sesungguhnya yang sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Harapan kami seluruh penegak hukum yang hadir dalam persidangan yang mulia ini memikul tanggung jawab moral bersama, bukan hanya kepada dan masyarakat, namun yang jauh lebih penting adalah mempertanggungjawabkan hasil persidangan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara Panitra yang tentunya dengan tekun dan teliti telah mencatat jalannya persidangan ini. Ungkapan terima kasih ini kami sampaikan secara khusus kepada saudara Panitra mengingat pentingnya tugas dari saudara Panitra, karena baik BAP persidangan yang dicatat oleh saudara penuntut umum, yang dicatat oleh penasihat hukum akan dicocokkan dengan BAP persidangan yang dibuat oleh saudara Panitra, dan tentunya juga akan dicocokkan dengan catatan-catatan dari majelis hakim. Dalam persidangan ini kami mempunyai rekaman persidangan yang menjadi dasar bagi kami dalam menganalisa fakta-fakta persidangan secara benar dan jujur, sehingga benar-benar berguna dalam upaya mencari kebenaran materi di dalam persidangan yang mulia ini. Awalnya kami berharap tidak akan ada perbedaan isi dalam catatan persidangan yang ada pada saudara penuntut umum, catatan persidangan yang ada pada penasihat hukum, dan catatan persidangan yang ada pada saudara Panitra. Namun setelah kami mendengar dan membaca surat tuntutan penuntut umum, ternyata kami menemukan banyak sekali keterangan para saksi yang telah terungkap di persidangan, tetapi bukan saja tidak dimasukkan, namun juga direkayasa tanpa dasar fakta persidangan oleh saudara penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Sidang yang mulia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media massa, baik media cetak maupun media elektronik, karena telah mengikuti perkembangan kasus ini, dan kami harapkan akan menyiarkan persidangan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga dan sahabat terdakwa yang dengan setia selalu hadir dalam setiap persidangan terdakwa hingga saat ini. Kehadiran dan Bapak Ibu semua, keluarga dan sahabat terdakwa sangat berarti bagi terdakwa dan memberikan semangat yang luar biasa bagi terdakwa untuk tetap kuat dan tabah menjalani proses persidangan ini, yang namun setelah mendengar tuntutan saudara penuntut umum yang bukan saja menyatakan terdakwa bersalah, namun juga dengan tuntutan yang sangat tinggi, tuntutan pidana penjara seumur hidup yang menyebabkan seluruh keluarga terdakwa merasa geram, merasa emosi melihat tingginya tuntutan saudara penuntut umum tersebut, sehingga kami para penasihat hukum berusaha menasihatkan mereka bahwa ini bukan akhir dari segalanya, karena masih ada yang kita tunggu, yaitu putusan pengadilan oleh majelis hakim yang bijaksana yang akan memberikan keadilan bagi terdakwa. Tidak perlu khawatir terhadap tingginya tuntutan saudara penuntut umum, karena kita tahu Tuhan ada dan turut bekerja di dalam persidangan ini. Tentunya dengan kepercayaan bahwa Tuhan hadir dalam persidangan ini, Ia akan memberikan keadilan kepada terdakwa. Sidang yang mulia, untuk sekedar menambah wawasan saudara penuntut umum dan pihak kejaksaan, barangkali ada manfaatnya kami kutipkan di sini salah satu putusan dari International Congress of Jurists on the Rule of Law in the Free Society di New Delhi, yang dihadiri oleh tidak kurang dari 53 negara-negara yang berada di seluruh dunia, yang bunyinya antara lain adalah sebagai berikut.
The duty of prosecution should be fairly to place the relevant evidence before the court and not to obtain a conviction at all costs. If the prosecution has evidence preferable to the accused which it does not propose to use, it should put such evidence at the disposal of the accused or his legal advisor in sufficient time to enable him to make proper use of it. Yang secara singkat dapat kami artikan sebagai berikut. Tugas dari penuntutan seharusnya adalah secara jujur menempatkan bukti-bukti di depan pengadilan dan tidak menghalalkan segala cara untuk menuntut. Bila kejaksaan mempunyai bukti yang sebenarnya tidak layak digunakan, bukti-bukti seperti itu harusnya ditempatkan di tempat sampah atau menyimpannya dalam waktu yang cukup sampai secara benar dapat digunakan. Kita semua mengetahui bahwa untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik saat berlangsungnya penyidikan, dari permulaan sampai akhir, yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Jaksa harus mengetahui sejelas-jelasnya apakah seluruh tindakan penyidik di dalam proses penyidikan sudah benar-benar berdasarkan hukum, dan pada gilirannya jaksalah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh hakim di depan persidangan. Jaksalah yang di muka umum harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakan terhadap terdakwa, dari mula-mula terdakwa diselidiki, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah dakwaan yang disampaikan oleh jaksa adalah sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar perasaan keadilan terhadap terdakwa dan terhadap masyarakat dipenuhi. Demikianlah kiranya dapat dipahami pentingnya tindakan jaksa dalam mengurus perkara pidana dari sejak permulaan perkara ini disidik sampai pada akhirnya pemeriksaan perkara saat ini. Akan tetapi ternyata sudah jelas sekali di dalam perkara ini saudara penuntut umum tidak menaati perintah undang-undang yang diberikan kepadanya seperti yang telah kami kemukakan tersebut. Justru penuntut umum dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya telah mencoba menjerumuskan bukan hanya terdakwa, namun juga persidangan yang kemudian disidik, yang padahal seharusnya adalah tugas kejaksaan dalam negara demokrasi untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Namun sangat disayangkan penuntut umum bukannya menyimpan bukti-bukti penuh kebohongan yang menurut International Congress of Jurists on the Rule of Law in a Free Society seharusnya dibuang di tempat sampah, namun justru dimasukkan oleh penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia, selama ini terdakwa sudah dihukum oleh opini masyarakat yang menganggap terdakwa sebagai pembunuh tanpa mempedulikan apa fakta yang sebenarnya terjadi. Namun kami percaya hukum hanya akan berbicara tentang pembuktian. Banyak orang bisa terpengaruh membenci terdakwa, namun hukum tidak membenci terdakwa. Hukum berpihak pada pembuktian. Walaupun opini-opini di luar sana sudah terbentuk, sehingga banyak orang sudah terpengaruh pada opini dan berharap terdakwa mendapat hukuman seberat-beratnya, kami percaya hukum dan pembuktian di dalam persidangan ini tidak tunduk pada opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hukum dan pembuktian tidak membenci terdakwa. Hukum dan pembuktian di persidangan ini yang akan memberikan keputusan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Semua berdasarkan hukum dan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan yang mulia di sini, bukan karena berita-berita yang selama ini berkembang yang disebarluaskan oleh Siti Sakura dan Aris Merdeka. Kami berdiri di sini dalam rangka menegakkan hukum, mencari kebenaran material, bukan kebenaran semu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami nyatakan di sini secara tegas, di dalam melakukan pembelaan terhadap terdakwa, kami tidak takut menyatakan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, walaupun fakta hukum tersebut bertentangan dengan opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di luar sana. Kami berani mengambil risiko melawan arus opini publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami bertindak semata-mata mengungkapkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan karena kami tahu
opini-opini yang salah di luar sana adalah akibat berita-berita tidak benar yang bersumber dari Siti Sapura dan Aris Merdeka. Sebagai contoh, semua saksi yang didampingi oleh Siti Sapura, yaitu saksi Susiani, saksi Rahmat Handono, saksi Franky Maringka, saksi Juliette, saksi Lorene, dan saksi Kalista Rukmiyastanti. Seluruh saksi-saksi tersebut di atas semuanya menyatakan bahwa terdakwa adalah manusia sejahat-jahatnya manusia tanpa ada satupun kebaikan. Hal ini membuktikan bahwa semua keterangan saksi-saksi yang didampingi oleh Siti Sapura CS tidak layak dipercaya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Sidang yang mulia, pada akhirnya di persidangan inilah tumpuan dan harapan untuk menegakkan keadilan bagi terdakwa. Kami dan terdakwa percaya putusan yang diberikan oleh majelis hakim akan berdasarkan pada hukum, pembuktian, dan keadilan semata-mata, tanpa terpengaruh pada opini negatif, berita negatif, atau dengan kata lain tidak akan terpengaruh dengan imajinasi spekulatif di luar sana. Kami percaya dengan mendengar pembukaan nota pembelaan ini dapat membuka nalar hukum kita, sehingga kita semua dapat menerima keputusan yang seadil-adilnya yang diberikan semata-mata berdasarkan fakta, pembuktian, dan hukum dalam persidangan ini. Kami percaya majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis yang arif dan bijaksana dapat melihat dengan jernih segala hal dan fakta yang telah terungkap di dalam persidangan ini, tidak terpengaruh oleh opini-opini yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Kami percaya majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis yang arif dan bijaksana tidak akan takut untuk memberikan putusan walaupun bertentangan dengan opini negatif di luar sana. Kami percaya majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis yang arif dan bijaksana akan memberikan putusan semata-mata berdasarkan fakta, bukti, hukum, dan keadilan yang terungkap dalam persidangan serta dengan keyakinan, bukannya takut dengan tuntutan jaksa yang begitu tinggi yang sengaja dibuat oleh saudara jaksa penuntut umum, termasuk dengan maksud menekan persidangan ini yang tentunya dengan melihat fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, majelis hakim akan membebaskan terdakwa. Kami lanjutkan ke fakta-fakta persidangan. Akan dilanjutkan oleh kami.